Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma akhrijna min dhulumatil waham waftah lana abwabal ilm wa akrimna binuril faham wa sahhil akhlaqana bil hilm. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah segala puja-puji serta syukur selalu dan senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam penjagaan Allah, dilindungi dan dijauhkan dari berbagai macam mara bahaya dan musibah. Dan semoga semua hajat, cita-cita dan keinginan kita dijabah dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat beriring salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau dan juga kepada para pengikutnya. Yang mudah-mudahan kita semua masuk ke dalam barisan pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mudah-mudahan besok di yaumul qiyamah kita semua bisa mendapatkan syafaat dari beliau. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kemarin kita sudah menyelesaikan surat Al-Ma'un, maka kita masuk ke surat berikutnya yaitu surat Al-Quraisy. Seperti biasa kita baca dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy. Li'ilafi Quraisy. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف. Sadaqallahul azim. Ini surat yang begitu luar biasa, diberi nama dengan surat Al-Quraisy. Surat yang menggambarkan tentang suku atau kabilah di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berasal. Padahal kabilah ini tidak semuanya beriman ya. Banyak juga yang tidak beriman. Tapi karena dari kabilah inilah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam terlahir, maka kabilah ini memiliki syaraf, kemuliaan. Di samping mereka adalah kabilah yang berkhidmat kepada Baitullah. Mereka lah yang menjaga, merawat, memelihara dan mengurus Masjidil Ka'bah Al-Musyarrafah, maka Allah kemudian muliakan mereka. Ini diantara doa yang dipanjatkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Wa iz qala Ibrahimu rabbi ij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Qala wa man kafara fa umatti'uhu qalilan thumma adtarruhu ila adzabis sa'ir. Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa, ya Allah jadikanlah Mekah ini sebagai negeri yang aman. Warzuq ahlahu minas samarat, kasih penduduknya, penghuninya itu rizki berupa buah-buahan, tapi man amana minhum billahi wal yaumil akhir, yang beriman aja
Kalau yang tidak beriman, nggak usah dikasih, gitu beratnya. Maka kata Allah, qala wa man kafara fa umatti'uhu qalila. Yang kafir pun aku kasih, cuman sedikit. Nanti di akhirat nggak dapat lagi. Gitu. Menunjukkan betapa baiknya Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menunjukkan kemuliaan kabilah suku Quraisy, di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam terlahir dari kabilah tersebut. Bahkan namanya saja nama Quraisy ya. Li'ila fi Quraisy. Huruf ta'lil di sini lam ta'lil li'ilaf. Li namanya lamut ta'lil. Li'ila fi Quraisy. Li itu namanya huruf ta'lil, diterjemahkan disebabkan atau karena. Li'ilafi Quraisy. Nah, li ini itu namanya huruf at-ta'lil. At-ta'lil. Apa at-ta'lil itu? Dari kata illat, sebab, karena. Terjemahannya disebabkan kebiasaan Quraisy, dikarenakan kebiasaan Quraisy. Kok ujug-ujug, kalau kata Mutawi ujug-ujug. Langsung di awal surat pakai lam ta'lil, karena. Berarti kan kalau karena itu ada musababnya ya. Kenapa pakai baju apa? Pink. Karena dia pakai pink juga, jadi aku sama dia samaan. Jadi ada sebab akibat gitu. Jadi karena bla 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 itu akibat, berarti ada sebabnya gitu. Atau ini yang jadi sebab memunculkan akibat gitu. Berarti li ini kemana nih nyambungnya? Pendapat pertama mengatakan ini kaitannya dengan surat sebelumnya, yaitu surat Al-Fil. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Di surat Al-Fil itu Allah menceritakan tentang bagaimana Allah menghancurkan dan meluluh lantakan Abraha dengan bala tentaranya, pasukan bergajah. Kenapa Allah hancurkan itu? Karena ada kebiasaan orang Quraisy. Gitu. Jadi Allah menjaga orang-orang Quraisy ya, yang memiliki kebiasaan baik. Nah, di antara upaya menjaga itu ada yang macam-macam sama Ka'bah, Allah yang langsung turun tangan. Ini di antaranya pendapat As-Sa'labi. Beliau berdalil bahwa Umar bin Khattab dan Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhuma itu antara surat Al-Quraisy dengan surat Alam Tara itu nggak dipisah, jadi satu dia. Jadi satu surat. Jadi alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul ila fi quraish ila fihim rihlatash shita'i was-sayf sampai selesai. Jadi gabung dia di dalam mushafnya Ubay bin Ka'ab dan juga Umar bin Khattab. Maka berarti li di sini kaitan dengan surat sebelumnya. Dapat pertama. Kalau Ahlul Basrah mengatakan enggak, dia terpisah, surat Al-Fil sendiri, surat Al-Quraisy sendiri. Lalu li di sini baliknya kemana? Itu baliknya ke falyabudu rabb hadzal bait. Falyabudu rabb hadzal bait. Maka hendaklah mereka menyembah Rabb, pemilik Ka'bah ini. Kenapa mereka menyembah? Karena mereka punya kebiasaan. Gitu. Jadi li'ila fi Quraisy, karena kebiasaan orang Quraisy ini, maka hendaklah mereka menyembah Rabb hadzal bait. Apa kebiasaannya? Kebiasaannya rihlah syita wasaib. Ya. Perjalanan dagang itu jauh jaraknya, ekspor impor.
ekspor impor. Nah, Allah katakan perjalanan dagang yang jauh ini itu Allah amanahum min khauf. Allah jamin rasa aman mereka dari rasa ketakutan itu. Jadi meskipun ekspor impor, kita ceritakan bahwa orang Arab itu memang dari dulu adalah tajir. Tajir itu artinya pedagang, bukan orang kaya. Sampai Indonesia, tajir menjadi kaya. Pokoknya semua orang kaya tajir. Tajir banget bro. Itu rumahnya 2 lantai, mobilnya berderet, bininya pun berderet. Tajir pokoknya. Apa bisnisnya? Oh dia PNS. Tuh, itu nggak tajir. Itu muazzaf namanya. Yang tajir itu yang pedagang. Yang bakso bulat, tahu bulat, itu tajir tuh. Tukang somai, apalagi cilok, bakso, Malang, bilor, apalagi segala macam itu. Itu tajir. Cuman nggak melintir, itu aja. Belum lah ya. Orang Arab itu melintir-melintir tajirnya. Karena hartanya berlimpah. Bisnisnya bukan antar kampung. Bisnisnya antar negara, ekspor impor. Nah, zaman dulu duit itu kepingan emas dan perak. Sekarang juga sebenarnya sih ya, katanya itu duit itu nggak boleh dicetak kecuali dia ada cadangan emasnya kan, mestinya begitu. Jadi kita punya uang 100.000 lembaran kertas itu, sebenarnya itu ada cadangan emas senilai itu. Sehingga kalau kita mencetak uang sebanyak-banyaknya, tidak punya persediaan itu, terjadi inflasi kan. Benar ya Pak Ji ya? Kecuali negeri Paman Sam katanya. Negeri Paman Sam dia bebas aja tuh mencetak dolar sebanyak-banyaknya, kirim aja ke negara-negara. Lah, jadi utang. Enggak nerima, teroris. Selesai urusan. Jadi emas aslinya. Cuman kan dalam bentuknya kertas. Apalagi sekarang udah virtual. Transfer. Sehingga orang duit banyak dengan duit sedikit sama aja tuh. Karena disimpannya di ATM, kartu kecil aja. Itu kan ukurannya sama. Mau isinya ratusan juta miliaran dengan isinya permohonan maaf. Sama aja tuh ukurannya segitu. Mau transfer mohon maaf, saldo tidak mencukupi. Tarik tunai, mohon maaf, banyakkan maaf. Ukurannya segitu-gitu aja. Sehingga orang kaya dan orang, maksudnya orang bawa banyak duit dengan tidak bawa banyak duit, sama aja gitu stylenya. Tapi zaman dulu beda. Zaman dulu itu kalau dia banyak duit, kelihatan memang duitnya. Dibawa itu emas, kepingan emas dan perak. Dirham itu, dinar itu kepingan emas. 1 dinar itu 4,25 gram. Berarti kalau 1 gram 1 juta, 1 dinar dia punya duit 4.250.000. Kalau orang untung besar itu habis bisnis, itu untungnya puluhan ribu dinar, bahkan ratusan ribu dinar. Sekali dia bawa barang pulang itu puluhan ribu sampai ratusan ribu dinar. Luar biasa. Ya dikalikan aja 4.250.000 dikalikan 100.000 sama dengan banyak lah pokoknya. Biar cepat hitungnya begitu. Dan itu pakai kepingan emas gitu. Jadi kalau dia bawa banyak duit, itu pakai gerobak itu. Isinya emas, perak, dibungkus pakai kintor namanya. Ya semacam bungkusan besar gitu yang terbuat dari kadang dari kulit binatang, itu diisi kepingan emas dan perak. Jadi digulung-gulung, taruh sini, gulung, taruh sini. Jadi dia kalau untung banyak itu bisa 2, 3, 4, 5 gerobak, isinya emas dan perak semua. Dan itu perjalanan antara Mekah Syam, Mekah Yaman 2,5 bulan perjalanan tok. Lewat daratan, lewat padang pasir, hutan segala macam. Yang namanya rampok dari zaman dulu udah ada. Ya mereka kalau lihat rombongan dagang bawa duit banyak, siap-siap disergap itu. Makanya dulu para pedagang dia bayar budak centeng itu. Iya, untuk melindungin. Tapi kan ya pasti namanya begal, dia juga terlatih juga gitu. Ngerampok. Nah itu kata sebagian ahli tafsir, di antara mana wa amanahum min khauf, memberikan rasa aman dari ketakutan itu adalah kalau kafilah Quraisy ini, rombongan dagang Quraisy, itu begal-begal rampok-rampok gak ada yang berani tuh. Yang macam-macam ini suku Quraisy katanya. Takut, mereka takut.
Karena Abraha telah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan mereka mau mengganggu Ka'bah. Pikir orang Arab semuanya itu yang menghancurkan itu adalah suku Quraisy. Jadi suku Quraisy itu sakti mandraguna. Macam-macam, wah habis. Sekelas Abraham. Abraha aja dengan bala tentaranya habis. Habis, apalagi cuma perampok berapa biji orang. Abraha itu berapa? 60.000 apa 600.000 pasukan dia bawa. Bukan cuma 60 orang, 600 ribuan. Saya lupa 60.000 apa 600.000 orang itu. Dia bawa untuk menghancurkan Ka'bah. Semuanya habis, gak bersisa. Habis. Maka begal-begal gak ada yang berani tuh. Cerita itu masyhur di mana-mana. Berarti orang Quraisy ini dijamin oleh Allah. Meskipun dia melakukan perjalanan itu, kebiasaan rihlah ke sana kemari, berbulan-bulan, itu tetap dijaga, dilindungi oleh Allah. Sehingga gak ada berani macam-macam. Maka itu falyabudu Rabb hadzal bait. Nah, karena kebiasaan mereka ini tetap aman, damai, nggak ada maling segala macam, maka sebagai timbal baliknya sembahlah Allah pemilik Ka'bah ini. Karena yang memberikan rasa aman itu Allah gitu. Berarti li di situ kaitannya dengan falyabudu Rabb hadzal bait. Ketangkep ya kira-kira. Ya, jadi li di sini ada dua, bisa karena ta'lil karena sebab surat sebelumnya, atau ta'lil sebab karena falyabudu Rabb hadzal bait tadi. Apa arti ilaf? Ilaf itu artinya sesuatu yang dilakukan secara berulang-ulang. Maka disebut dengan kebiasaan. Berarti kebiasaan itu ada yang baik, ada yang buruk, ya kan? Ada kebiasaan baik, kebiasaan baik. Dia kalau pagi selalu sedekah, selalu zikir, selalu bangun lebih awal, sholat subuh selalu saf pertama. Ini kebiasaan baik. Kebiasaan buruknya, rumpi sama tetangga, ngomongin orang, yang buruk tuh. Pagi-pagi sengaja banget, habis sholat subuh sih bagus, tapi jogging keliling kampung, nyariin janda misalnya. Misalnya ini mah kebiasaan buruk. Bolong. Belum tentu buruk juga ya, kalau janda bolong nggak apa-apa berarti. Jadi ada kebiasaan baik, ada kebiasaan buruk. Nah, yang boleh diceritakan itu adalah kebiasaan baik. Yang kebiasaan buruk jangan kita ceritakan, rahasiakan. Baik kebiasaan orang lain, apalagi kebiasaan kita, nggak boleh tuh menceritakan kebiasaan buruk orang lain. Si anu tuh, wah udah tahu banget kebiasaannya, dah pokoknya dah itu orang. Pengadu ayam apa segala macam. Ah, itu nggak boleh kita ceritakan kebiasaan buruk. Tapi kalau kebiasaannya kebiasaan baik, boleh kita ceritain. Masya Allah, tahu nggak itu Pak Lurah itu, meskipun udah lurah, tapi itu kalau ngaji itu Masya Allah paling depan duduknya. Nah, berarti kebiasaan baik tuh. Apa-apa tuh ceritain, boleh. Jadi Allah ceritakan kebiasaan suku Quraisy nih, li'ila fi Quraisy, karena kebiasaan suku Quraisy. Nah, ini kebiasaannya positif, nggak negatif ya. Jadi kebiasaan baik boleh diceritakan untuk dijadikan sebagai contoh dan pelajaran. Yang kedua, ini menjelaskan kemuliaan kabilahnya baginda Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Quraisy ini adalah kabilah di mana Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu berasal darinya, kabilah Quraisy, suku Quraisy. Bahkan nanti Imam Mahdi itu berasal dari kabilah Quraisy. Bukan kabilah Betawi. Bukan. Kita pendukungnya aja. Meskipun orang Betawi banyak yang namanya Ahmad. Tapi tetap Imam Mahdi itu nanti dari suku Quraisy. Suku Quraisy. Jadi suku Quraisy itu tetap memiliki kemuliaan. Suka atau tidak suka, mulia mereka. Maka ketika Rasulullah SAW meninggalnya kan hari Senin. Itu dimakamkan itu hari Rabu. Malam Rabu atau Rabu malam Kamis lah. Senin, Selasa, Rabu, 3 hari tuh jenazah Rasulullah SAW. Padahal kan mestinya disegerakan ya. Kalau jenazah itu disegerakan. Sama seperti ada anak gadis sudah ada yang melamar, segerakan. Kalau enggak, timbul fitnah. Seperti hutang, kalau sudah ada duit, segerakan. Jangan ditarsok, besok gampang lah itu. Nah, harus disegerakan. Jangan dilama-lamain. Tapi kenapa jenazah Rasulullah
Nggak Tahan disegerakan, 3 hari. tahan 3 hari. Ada 2 sebab utama. Sebab pertama, karena semua sahabat ingin menyolati beliau. Rasul meninggal itu sahabat sekitar 10.000 orang. Dan para sahabat nggak tahu nih, belum ada tradisi kalau ada sahabat meninggal dibawa ke masjid, disolatin di masjid, belum ada. Oh, dulu belum ada. Belum ada. Di Masjid Nabawi gitu Belum. ya. Maka jenazah Rasulullah waktu itu mau dipindahkan. Bahkan ada sahabat yang udah gali kubur di makam Tapi Baqi'. Datang Abu Bakar, kalian pada ngapain nih? Kita mau gali kuburan. Itu siapa? Untuk Rasulullah. Kita mau makamkan di sini. Kata Abu Bakar, saya pernah mendengar jasad seorang nabi itu dikubur di mana tempat beliau meninggal. Jadi nggak boleh dipindah-pindah. Maka dimakamkan di mana Rasul meninggal, di rumah Ibunda Aisyah, di situ dimakamkan, kuburnya situ. Jadi tidak dipindah. Terus mau dimandikan kan? Sudah salatin. Pas mau mandiin bingung para sahabat nih. Kita lepas pakaiannya atau jangan? Kalau kita buka pakaiannya berarti kan nampak auratnya Rasulullah SAW. Kalau nggak dibuka gimana mandiinnya nih? Itu ada 6 sahabat, sekitar 6 sahabat, di antaranya Ali situ. Mau mandikan bingung, ini gimana cara mandi Rasulullah? Akhirnya Allah buat mereka ngantuk luar biasa, tidur. Sampai janggut itu nempel ke sini. 6-6-nya tidur semua. Rizky dong ya. Ya, Saya kira begitulah. Belum ada jenggotnya aja. Itu sampai nempel begini, tidur semua. Langsung kebangun bareng semua. Mereka terbangun mendengar ada suara mandikan tanpa dilepas pakaiannya. Ini semua 6 sahabat nih. Maka akhirnya, oh, berarti kita dapat jawabannya sama nih. Gitu. Berarti jangan dilepas. Maka Rasul tidak lepas pakaiannya. Maka begitu Ibunda Aisyah tahu tidak dilepas pakaian Rasulullah, kata Ibunda Aisyah, tahu-tahu gitu saya aja yang mandiin. Karena kan istrinya kan, nggak ada masalah gitu. Tapi kalau udah dimandikan, kafani lalu disolati. Di mana disolatinya? Di situ di kamar Ibunda Aisyah. Yang ruangannya itu paling setengah ini. 10.000 orang. Semua harus dan mau menyolati Rasulullah, bayangkan. Butuh waktu 3 hari itu. Dan jenazah Rasulullah sama sekali tidak jangankan busuk, nauzubillah, mengeluarkan aroma tidak sedap aja enggak. Wangi semerbak, enggak perlu kasih parfum ya Rasulullah. 3 hari enggak berubah sama sekali. Kalau kita jangan coba-coba 3 hari. Keluar aromanya kita nggak tahu, akhirnya orang cerita macam-macam kan. Iya masih keluar bau. Akhirnya tetangga pada ngomong gitu, si Anu itu dulu emang mulutnya bau, sekarang biar tahu rasa dia. Bau benar tuh kan. Nauzubillah min dzalik. Makanya itu diminta untuk disegerakan. Tapi jenazah Rasul enggak. Itu sebab pertama. Nah, sebab kedua, karena Rasul meninggal, itu Rasul nggak ngasih clue, nggak ngasih kisi-kisi tentang pemimpin yang menggantikan beliau. Siapa yang menggantikan? Meninggal, udah meninggal aja. Nggak ada clue persiapan, nggak ada. Jadi para sahabat bingung, ini siapa pengganti Rasulullah nih? Maka di Saqifah Bani Sa'ad itu sahabat-sahabat Ansor berkumpul. Mereka mau menunjuk pemimpin. Ditunjuklah Sa'ad bin Ubadah kalau tidak salah. Ditunjuk menjadi pemimpin mengganti Rasulullah. Nah, mereka udah mau sepakat, tiba-tiba dia datang. Lari ke rumah Rasulullah. Abu Bakar, ada apa? Itu para sahabat Ansor, mereka sudah rapat mau menunjuk pengganti Rasulullah. Oh ya, langsung Abu Bakar dan Umar berangkat ke sana. Kalau pintu masjid itu, sudut sebelah kanan, di situ ada kebun, yang lain di aspal, yang lain udah dikasih gedung-gedung segala macam. Itu ada satu kebun itu dibiarkan. Itu ada pohon kurma, pohon apa segala macam, rumput-rumput. Nah itu Saqifah Bani Sa'idah dulu sih tempat rapatnya. Datang Abu Bakar sama Umar, kalian ngapain? Kami mau ganti pemimpin. Kalau Rasul meninggal tidak ada pemimpin yang menggantikan, bahaya. Harus ada pemimpin. Kekosongan pemimpin bisa menimbulkan fitnah. Jadi sebelum Rasul dimakamkan harus sudah ada pemimpin. Ya sudah, kalau begitu pemimpin dari kami. Oh nggak bisa, dari kami. Akhirnya mau ribut sampai hampir gontok-gontokan. Lalu kata Abu Bakar, wahai kaum Ansor, kalianlah orang pertama yang menolong Nabi Muhammad dan para sahabatnya ketika dianiaya, disiksa dan mau dibunuh di Mekah. Kalian orang pertama yang menolong. Maka jangan sampai meninggal Rasulullah kalian menjadi orang yang pertama menumpahkan darah kaum kafir, kaum Quraisy atau suku Quraisy.
Akhirnya iya ya, kita kemarin mau perang, masa gara-gara kita berantem. Akhirnya ngalah. Ya sudah, gimana? Pemimpin itu harus dari suku Quraisy. Maka kata Abu Bakar, minnal umara minkumul wuzara. Pemimpin harus dari kami, kalangan Quraisy, menteri-menteri penasehat silahkan dari kalian. Maka sepakatlah kemudian mereka menyepakati bahwa suku Quraisy lah pemimpin itu. Maka kata Abu Bakar, kalau kalian sepakat, oke. Sekarang Umar, sini tanganmu. Ayo semua kita bayat. Umar jadi pemimpin setelah Rasulullah. Kata Umar, apa-apaan? Enggak. Ente Abu Bakar, ente Umar lebih layak, ente lebih pantas, ente lebih layak. Nah, luar biasa tuh. Saling tunjuk-tunjuk. Bukan saya aja, saya enggak. Luar biasa tuh, Masya Allah. Sampai akhirnya semua sepakat Abu Bakar lah yang menjadi khalifah, pemimpin pengganti Rasulullah SAW. Dan beliau termasuk dari suku Quraisy. Jadi dari dulu suku Quraisy itu adalah pemimpin. Sampai nanti akhir zaman Imam Mahdi itu berasal dari suku Quraisy. Maka suku Quraisy ini memiliki kemuliaan dan kehormatan bahkan di mata Allah Subhanahu wa taala. Siapa Quraisy ini? Quraisy berarti nama orang kan? Quraisy. Bukan tempat ya? Bukan tempat, jadi nama orang. Kayak di Batak, pada daerah-daerah Batak itu kan ada kayak si Tompul, apa namanya? Karo ada. Itu kan aslinya nama orang ya. Sama seperti kayak ya Nasution. Kalau oh dulu kayak kaum Ad itu dari nama orang atau minimal gelarnya, julukannya. Tapi dari person itu orang sebenarnya. Kayak Bani Israel kan dari Israel. Israel siapa? Nabi Yakub alaihissalam. Nah Quraisy ini siapa? Memang ada beberapa riwayat ya. Tapi saya kutipkan riwayat yang paling masyhur. Sebagaimana disampaikan oleh Al-Mawardi bahwa Quraisy itu adalah keturunan Bani Nadhr bin Kinanah. Ya. Jadi keturunan Nadhr bin Kinanah. Semua anak Nadhr bin Kinanah itu termasuk Quraisy. Nah Rasulullah SAW secara silsilah kan Nabi Muhammad SAW itu bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Siapa nama asli Abdul Muttalib? Syaibah. Terus bin Hashim, nama aslinya Amr. Bin Abdi Manaf, bin Qusay, bin Kilab, bin Murrah, bin Ka'ab, bin Lu'ay, bin Ghalib, bin Fihr, bin Malik, bin Nadhr. Ini Nadhr nih. Bin Kinanah, bin Khuzaimah, bin Mudrika, bin Ilyas, bin Nizar, bin Mudhar, bin Ma'ad, bin Adnan. Jadi keturunan Nadhr bin Kinanah, inilah yang suku Quraisy. Dia punya banyak keturunan itu. Pokoknya kalau semua ditarik garis lurus ke atas sampai jadi Nadhr bin Kinanah, berarti dia masih Quraisy. Di banyak suku Quraisy itu. Iya. Kita bapak sama engkong doang. Buyut, siapa nama Buyut ya? Udah hilang. Jadi Quraisy itu keturunan Nadhr bin Kinanah. Bin Kinanah. Semua keturunan Nadhr bin Kinanah ini itulah termasuk Quraisy. Ada sebagian mengatakan Fihr. Tapi yang lebih masyhur kata Al-Mawardi dari sini, Nadhr bin Kinanah inilah kabilah atau suku Quraisy dari keturunan Nadhr bin Kinanah ini. Apa arti Quraisy? Quraisy itu ya secara bahasa saya kutipkan ini ada sekitar 4 ya. Jadi Quraisy ini secara bahasa itu artinya ngumpul. Jadi dulu itu keturunan Nadhr bin Kinanah ini itu mencar-mencar, ada yang di sana, ada yang di sana, ada yang di sini, mencar-mencar. Lalu kemudian Malik bin Fihr kalau tidak salah yang mengumpulkan, atau Fihrnya, Fihr bin Ghalib, lupa saya. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr. Pokoknya dari Fihr nih, Fihr bin Malik ya, Fihr bin Malik. Nah, Fihr bin Malik inilah yang mengumpulkan semua saudara-saudaranya yang masuk keturunan Nadhr bin Kinanah.
Lalu dikumpulkan, tinggallah mereka semua di dekat Ka'bah. Dulu ada yang berpencar daerah apa, di kemana, mungkin besaran sama si Anu, nikah sama si Anu, pindah ke sana gitu. Nah, oleh Fihr bin Malik dikumpulkan, akhirnya dipanggil semua tinggal di sini dekat Ka'bah. Semuanya akhirnya berkumpul di dekat Ka'bah, maka itu disebut dengan Quraisy. Takrish di mana tajammu, ngumpul. Itu makna pertama. Jadi tajammu'ihim ba'da tafarruq, li tajammu'ihim ba'da tafarruq. Berkumpulnya mereka setelah sebelumnya berpisah, nah itu disebut dengan Quraisy. Yang kedua, karena suku Quraisy ini itu usahanya kita sampaikan tadi adalah pebisnis. Kenapa mereka pebisnis? Karena tanahnya tidak mungkin untuk bercocok tanam. Singkong aja nggak hidup di sono. Nah, singkong kan dilempar aja tumbuh ya. Di sono nggak bisa, mesti disiram, mati kalau nggak. Jadi lahannya tidak bisa untuk bercocok tanam. Nggak bisa. Maka nggak mungkin petani. Nelayan jauh di Jeddah laut, nggak bisa. Ternak, apalagi ternak apa? Kering kerontang begitu. Belalang aja susah. Setahun sekali itu kalau lagi ada musim hujan, habis itu hilang dengan sendirinya. Jadi nggak bisa. Apa usaha mereka supaya bisa bertahan hidup? Satu-satunya adalah bisnis. Maka orang Arab itu dari dulu ahli bisnis tuh, pebisnis semua tuh. Maka sebenarnya Islam datang ke Indonesia itu bukan dari Gujarat Arab ya. Tapi memang bukan Gujarat Hindia, tapi dari Arab memang, karena orang Arab dari dulu mereka pebisnis, dan bisnis mereka itu adalah bagian dakwah. Sambil berdagang itu mereka sambil berdakwah. Ya. Bukan dari Gujarat Hindia, tapi dari Arab. Memang orang Arab itu dari dulu mereka ya bisnis sambil berdakwah, mengajarkan Islam, etika bisnis dan seterusnya. Maka orang-orang tertarik, ini kok ada orang pedagang tapi kok jujur gitu. Pedagang tapi kok baik hati. Pedagang tapi kok sedekah. Dan itu rada-rada susah nyari begitu. Biasanya pedagang itu hanya nggak ada untungnya aja, nggak ada sampai segala macam lah. Kok ini tiba-tiba bahkan modalnya dikasih tahu, ini modalnya sekian. Kalau Bapak beli dengan harga sekian, saya dapat untungnya sekian. Kalau mau tambah lagi dapat sekian. Buat mereka aneh gitu. Terus ada orang beli malah sedekah. Sekilo, begitu ditimbang sekilo, udah ya sekilo. Nah ini tambahin lagi deh. Ini tambahin bener? Iya, tapi nggak apa-apa. Padahal udah ditimbang sekilo, habis itu ditambahin. Biasanya yang ada dikurangin, ini ditambahin. Maka orang tertarik dengan Islam. Ya. Bukan semata-mata karena pedagang tok saja, karena memang mereka berdakwah. Jadi mereka itu dapat uang untuk penghidupannya itu hasil usaha sendiri, yaitu dengan bisnis, dengan berjualan atau berdagang itu. Nah, dalam bahasa Arab, takrish itu maknanya at-takassub. Jadi usaha, bisnis itu sama maknanya dengan takrish. Berarti disebut dengan suku Quraisy karena mereka memang mengandalkan bisnis sebagai sumber utama mata pencaharian mereka. Bukan dagang, bukan bertani, bukan nelayan atau yang lainnya, tapi benar-benar bisnis. Yang ketiga, takris maknanya taptish, pemeriksaan. Jadi dari dulu Mekah itu jadi destinasi untuk ibadah haji sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Setiap kali orang mau berangkat haji atau ya berangkat haji lah, itu sebelum memasuki kota Mekah diperiksa. Jangan-jangan ada yang bawa senjata berbahaya nih. Jangan-jangan niatnya dia mau membuat kerusuhan, keributan di Mekah nih. Maka sebelum masuk diperiksa dulu tuh. Pemeriksaan itu disebut dengan takrish atau taftish. Maka disebut suku Quraisy karena mereka memeriksa calon-calon jemaah haji. Dan itu sampai sekarang ya. Pemeriksaannya luar biasa. Meskipun ada juga yang lolos. Lagi haji itu, luar biasa. Yang ngumpet-ngumpet ya. Lewat belakang. Naik mobil bak gitu. Ada yang dikejar-kejar. Wah itu dia udah masuk kota Mekah, tapi begitu masuk area Mina itu Masya Allah. Tanggal 9 itu, 9
dan 8 tanggal 8 9 pemeriksaan ketat luar biasa itu. Orang dikejar-kejar, teriak-teriak tuh. Orang ada tentara ada berapa orang ngejar gitu. Nah, berarti ini ilegal tuh. Oh itu setiap hari kalau nggak pagi sore ada aja itu pokoknya dikejar-kejar. Setiap hari dikejar-kejar, ngecek. Ada gelang aman gitu. Saya cuma dari sini ke nggak sampai dari sini ke masjid lah. Nggak sampai lah ke sini tuh ada tukang cukur kesininya tuh. Dari sini kita tukang cukur itu. Saya cuma mau nganterin rendang, ada jamaah minta bawain rendang, hotelnya dekat dari sini ke situ doang. Saya jalan, langsung ditangkap sama polisi tuh. Sini katanya. Apa ini? Saya mau nganter rendang doang ke situ. Itu mau ke Minang? Enggak, ke hotel ini. Nih, terus ada ini lengkap gitu. Oh ya udah silakan. Kalau nggak ada gelangnya itu, wah udah dibrengkos langsung. Nah itu maknanya taftish takris untuk ya keamanan, jangan sampai ada yang nggak beres ya. Jadi dari dulu sudah ada, semua orang yang mau berangkat haji itu diperiksa, bekalnya bagaimana segala macam, dan dilayani sama orang-orang Quraisy itu. Kenapa kakek Rasulullah Amr bin Abdi Manaf kemudian berubah nama menjadi Hashim. Hashim itu secara bahasa artinya pemecah roti. Karena Amr ini termasuk kakek Rasulullah yang sangat dermawan. Di setiap musim haji dia bikin roti sebanyak-banyaknya itu dibagi-bagiin ke jamaah haji. Maka disebutnya Hashim bin Abdi Manaf. Rukunnya sama ya? Hah? Rukun haji peminat juga. Beda-beda ya, beda. Bahkan mereka ada yang datangnya mukaan watos dia sambil telanjang sambil nangis-nangis. Oh, hajinya. Ya. Jadi ada beberapa yang beda-beda, terus kemudian diluruskan oleh Rasulullah SAW, ada yang ditambahi, ada yang nggak perlu dikurangi, sehingga setelah selesai kata Rasulullah, khudhu anni manasikakum, ambillah manasik dari yang saya lakukan ini. Jadi takrish itu mana yang ketiga itu adalah taftish, pemeriksaan. Karena setiap orang yang datang mau melaksanakan ibadah haji diperiksa dulu, jangan-jangan dia bawa benda-benda yang berbahaya. Yang terakhir, yang keempat, Quraisy itu adalah salah satu nama hewan paling besar yang ada di laut. Mungkin semacam paus biru kali ya, paus. Jadi Quraisy itu adalah nama ikan, ikan paus Quraisy. Ini merupakan hewan paling kuat yang ada di laut. Nah, kenapa mereka disebut dengan Quraisy? Karena mereka adalah suku paling kuat di Arab itu. Jadi, maka kemudian Arab itu disebut dengan Jazirah Arab. Jazirah itu artinya pulau sebenarnya. Jazirah Jawa, Pulau Jawa. Karena dia isinya itu adalah padang pasir aja, seperti lautan, hamparan pasir aja, seperti lautan. Maka disebut Jazirah Arab. Nah, suku Quraisy ini adalah suku yang paling kuat. Di samping mereka tadi dapat perlindungan dari Allah, memang secara fisik dan kematangan berpikir mereka memiliki keunggulan dibandingkan suku-suku yang lain. Mereka cerdas-cerdas. Orang-orang terpelajar itu dari suku Quraisy. Hanya Rasul saja yang tidak bisa baca menulis. Tapi kebanyakan itu cerdas-cerdas, pintar-pintar, bisa baca, bisa nulis. Rasul kenapa tidak bisa baca menulis? Karena yatim sejak kecil, lalu diasuh oleh Abu Talib. Abu Talib secara ekonomi miskin, nggak sanggup membiayai untuk pendidikan Rasulullah, bayar guru itu. Sehingga Rasul menjadi ummi, tidak bisa baca, nggak bisa nulis. Tapi ini skenario Allah. Supaya Rasulullah itu tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Agar jangan kemudian nanti muncul fitnah. Bahwa Al-Quran itu adalah karangan Nabi Muhammad. Gimana dia mau mengarang Al-Quran? Nulis saja nggak bisa, baca aja nggak bisa. Makanya pernah ditipu. Namanya Ibnu Khattal, kata Imam At-Tabari. Jadi Ibnu Khattal itu hijrah ke Madinah, pura-pura masuk Islam. Setiap Rasul kan punya pencatat wahyu. Jadi kalau turun Al-Quran, dipanggil sahabat ini untuk nulis. Yaitu Zaid bin Harisa, Ubay bin Ka'ab, dan yang lainnya. Ini Ibnu Khattal ikutan nulis tuh. Tapi sama dia disalah-salahin. Ya. Misalnya, li'ila fi Quraisy. Ini fa-nya diganti sama to. Ya. Qaf-nya diganti sama kaf misalnya. Ya. Sya-nya diganti sama sin nama dia. Habis itu Rasul nanti begitu sahabat selesai nulis, coba kamu sini. Oke, lihat tulisannya, dikasih lihat ke Rasulullah, baca
baca. Rasul nggak bisa ngecek tulisan, tapi bisa ngecek bacaan. Nah orang tadi tulisannya disalah-salahin, tapi bacanya benar. Liila fi Quraisy. Tapi tulisannya disalahin sama dia. Akhirnya sampai beberapa kali begitu, kemudian dia balik lagi ke Mekah dengan tertawa lebar dikatakan Muhammad itu orang bodoh. Nauzubillah min dzalik. Muhammad itu bodoh, saya bodoh-bodoh ini kagak tahu, kagak ngerti. Ya, kagak bisa baca, kagak bisa nulis. Tulisannya salah, dia tuh meneng wae, diem aja, kagak bisa koreksi. Bagaimana mungkin nih Muhammad memimpin sebuah peradaban besar, sementara dia nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Fitnah luar biasa itu. Nah, itu langsung malaikat Jibril dengar itu, disampaikan ke Rasulullah, Rasul marah. Karena ini sudah menghina risalah, menghina Al-Quran. Maka ketika Fatu Mekah, semua orang, idhabu wa antum mutlaqah. Pergi kalian bebas, tidak ada dendam lagi hari ini. Saya tidak ada permusuhan, tidak ada dendam, kalian bebas. Mau kemana aja bebas. Tinggal di rumah kalian aman. Tinggal di Masjidil Haram aman. Tinggal di rumah Abu Sufyan aman. Pokoknya ngelawan aja, selesai. Kita nggak ada macam-macam. Tapi ini tidak berlaku kepada Ibnu Khattal tadi. Ibnu Khattal dicari. Cari Ibnu Khattal. Dimanapun berada, penggal kepalanya. Akhirnya dicari di rumahnya, kagak ada. Dicari di belakang pos, kagak ada. Ngumpet kemana nih orang? Cari kemana nggak ketemu. Nggak taunya kiswah Ka'bah itu dulu kan nggak ngepres ke sekarang, dia agak longgar. Dia ngumpet di situ rupanya di kiswah Ka'bah. Akhirnya ada kelihatan gerak-gerak. Kok ada gerak-gerak tuh kiswah, kata para sahabat. Begitu ditarik ternyata dia di situ, dipenggal di depan Ka'bah. Ibnu Khattal itu. Ya, Ibnu Khattal. Nah maka itu makna dari la uqsimu bihadzal balad wa anta hillun bihadzal balad. Di antara mana hilun, kata Imam At-Tabari, adalah anta halal. Engkau boleh melakukan perkara-perkara yang diharamkan untuk selainmu, engkau halal, gak ada masalah. Apa di antaranya? Menumpahkan darah itu. Haram, ini tanah haram, gak boleh menumpahkan darah. Tapi Rasulullah halal, gak masalah. Semua orang datang ke Ka'bah itu harus berihram, harus umroh. Tiap datang ke Mekah, kita harus umroh. Gak boleh gak umroh. Rasulullah pernah datang Fatu Mekah dengan 10.000 pasukan itu, nggak ada satupun yang pakai ihram. Datang tidak berumroh. Maka dari situ kemudian Fatu Mekah itu nggak ada yang umroh sama sekali. Baru beberapa hari berikutnya berangkat ke Taif, menaklukkan Taif. Baru dari Taif Rasulullah dan para sahabat melaksanakan umroh. Tapi pertama datang nggak. Itu diantara mana? Wa anta hillun bihadzal balad. Jadi suku Quraisy ini adalah suku yang terhormat, suku yang paling kuat, suku yang paling dimuliakan di seantero Jazirah Arab. Tidak ada suku-suku lain yang berani. Bahkan tadi begal rampok aja takut sama suku Quraisy. Padahal kerjaannya ngerampok dia. Tapi dia milih-milih. Rampok tuh gak berani. Saking kuatnya suku Quraisy tuh. Dan mereka memiliki kelebihan. Ya karena ini diantara doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Allah katakan wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Terus qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Ketika lulus ujian Nabi Ibrahim dari Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, Ibrahim karena kau lulus dengan predikat cum laude, maka inni ja'iluka lin-nasi imama. Aku jadikan kau sebagai pemimpin buat seluruh manusia. Apa kata Nabi Ibrahim? Qala wa min dzurriyyati, anak turunanku juga dong. Nah, lalu kata Allah, qala la yanalu ahdi az-zalimin. Anak keturunanmu juga akan jadi pemimpin, jadi penguasa, kecuali mereka-mereka yang berbuat zalim. Saya dapat. Nah, maka suku Quraisy ini mereka termasuk orang-orang yang memimpin. Dari sejak tipikal ibunda Siti Hajar itu, jadi kan suku Quraisy ini Arab. Itu aslinya kan perpaduan antara Ismail dengan orang Arab. Jadi ibunda Siti Hajar bukan orang Arab, dia orang Mesir. Ya. Karena hadiah dari Raja Mesir, ya Raja Mesir kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim bukan orang Arab. Smith, apa namanya? Syam. Semit, bukan Smith ya. Itu aslinya itu. Bani Israel bukan orang Arab itu. Dia orang Syam, orang Semit. Maka kemudian Ibunda Siti Hajar melahirkan Nabi Ismail alaihissalam. Berarti Nabi Ismail perpaduan antara orang Syam dengan Mesir. Tinggal kemudian di Mekah, Jazirah Arab. Nah disitulah kemudian kita tahu kisahnya Ibunda Siti Hajar bolak-balik antara Safa Marwa, akhirnya keluar air, mata air di dekat kaki Nabi Ismail yang masih bayi. Maka beliau minum.
diberikan minum kepada anaknya. Ismail masih bayi. Air itu nggak berhenti tuh, masih keluar terus. Maka beliau bikin bendungan zam bahasa Ibrani yang artinya berkumpullah. Maka air zam-zam itu disebut zam-zam karena dia ngumpul. Kata Rasulullah, kalau tidak dilakukan itu oleh Ibunda Siti Hajar, ini Mekah semua ini tenggelam dengan air zam-zam, jadi lautan semuanya. Nggak bisa berhenti itu. Bumi kalau dibiarkan tuh lama-lama tenggelam. Air zam-zam dari zaman Nabi Ismail sampai nanti hari kiamat nggak akan bisa habis tuh. Air zam-zam itu dia tuh cuma berapa meter? 18 atau 20 meter dalam sumurnya itu. Nggak lebih dari itu. Itu airnya bukan dari bawah ke atas, dari samping keluar tuh. Dari samping. Jadi sumur itu pipa gitu, dia bukan nyedot dari bawah, ini keluar dari samping, keluar. Tapi di samping di bor nih nggak ada air. Di sini di bor nggak ada air. Cuman di situ doang itu airnya. Luar biasa. Dan nggak pernah kering. Semua orang, berapa ratus ribu orang, mungkin jutaan orang datang itu, semuanya nggak ada yang nggak minum zam-zam. Bahkan bawa lagi pakai botol yang 2 liter itu diambil, belum yang gede-gede yang 5 liter belakang itu buat mandi. Ada beberapa daerah itu pokoknya kalau ke Mekah nggak mandi pakai air zam-zam nggak afdol. Yang ngumpul itu mandi gitu. Belum pulang masing-masing minimal 5 liter. Itu setiap hari. Nggak pernah kering itu. Dan kalau di stop, kemarin pandemi stop kan, nggak ada jamaah haji. Itu airnya nggak meluap, nggak segitu aja dia. Luar biasa itu zam-zam mukjizat. Nah, akhirnya Ibunda Siti Hajar bersama dengan Ismail menguasai zam-zam itu. Dulu orang Arab itu, atau secara umum lah, manusia itu hidupnya kan nomaden, berpindah-pindah. Di mana ada air, di situ mereka tinggal. Air habis, pindah, udah. Pokoknya di mana ada air, mereka tinggal. Nah, ada namanya suku Jurhum, mereka di Jazirah Arab itu pindah-pindah ke sana kemari. Ketika mereka melakukan perjalanan, dilihat kok ada burung nih, bolak-balik di sini. Berarti ada air, gitu. Maka dia utus, kan lembah dia itu. Dia utus pemuda itu, coba cek di sana ada air apa enggak. Itu datang benar ada air. Maka satu rombongan itu datang ke sana. Begitu datang ke air itu, ternyata di situ ada Ibunda Siti Hajar dengan anak yang masih kecil Ismail. Cewek masih muda dengan satu anak masih bayi laki-laki. Ini satu kabilah rombongan. Kalau mau nih disikat habis kan, dirampas air, orang dulu rela mati demi dapat air. Tapi saking kuatnya tuh Ibunda Siti Hajar mengatakan, mereka nanya, kalian siapa? Kata Ibunda Hajar, kalian siapa? Kata mereka, kami suku Jurhum, penduduk Arab asli. Kata mereka, kalian siapa? Saya Hajar dan ini putra saya Ismail. Boleh nggak kami tinggal di sini? Silahkan kalian tinggal di sini, tapi dengan satu syarat. Apa itu? Air saya yang berkuasa. Kalau kalian yang mau ambil air, izin dulu sama saya. Perempuan itu padahal. Luar biasa. Dan itu satu kabilah itu, suku Jurhum itu semuanya, enggak. Gak ada yang berani itu. Luar biasa. Kan bisa aja kan disikat, cuma cewek doang, apa sih bisa ngelawan kan? Satu rombongan ini. Tapi luar biasa memiliki kekuatan. Nah dari sini kemudian Ismail alaihissalam tumbuh besar menikah dengan salah satu putri dari kepala sukunya. Disitulah pertama kali terjadi perpaduan antara Nabi Ismail alaihissalam dengan Arab. Nah, itulah keturunan Rasulullah, suku Jurhum itu aslinya. Jadi orang kuat dengan orang kuat melahirkan anak keturunan yang kuat. Makanya Rasulullah itu berasal dari kabilah yang secara kehormatan dan kemuliaan memiliki posisi penting. Dan secara fisik memang kuat-kuat. Secara intelektual mereka cerdas-cerdas, pintar-pintar, luar biasa. Itu mau nggak mau Allah pilihkan Nabi kita berasal dari kabilah yang sudah terpilih, the best. Ya. Dengan Nabi kita ya orang yang terbaik lah, dari suku yang terbaik. Maka Allah muliakan kabilah itu. Ya benar tuh ada orang yang bilang, kenapa Nabi Muhammad diutus di Arab? Karena orang Arab itu brengsek semua itu. Ya ada Nabi aja brengsek, apalagi nggak ada Nabi. Katanya. Orang Indonesia nggak perlu Nabi pun udah baik-baik katanya. Nggak benar, ya belum tentu begitu. Kenapa Allah kirimkan di Arab? Karena Allah lebih tahu, haitsu yaj'alu risalatah. Allah lebih tahu di mana Rasul meletakkan risalahnya itu. Dari 124.000 nabi, 313 rasul, itu yang orang Arab asli cuma 4. Selebihnya bukan. Jadi kalau bilang semua nabi atau mayoritas nabi turunkan di Arab, nggak benar. Nabi yang Arab itu cuma 4. Nabi Saleh, Nabi Syuaib, Nabi apa satu lagi? Nabi Muhammad, Nuh kalau tidak salah ya. Pokoknya cuma 4 lah nabi. Jadi cuma 4 nabi itu yang dari Arab. 124.000. Berarti selebihnya bukan Arab. Mungkin ada juga di Indonesia kali. Dulu banget. Kali. 124.000 banyak kan.
Lalu kenapa Rasulullah diturunkan di Arab? Karena kabilahnya ini memang sudah teruji kualitasnya. Terus orang Arab itu, terutama suku Quraisy, mereka punya tipikal karakter yang tidak dimiliki oleh kebanyakan kabilah yang lain. Apa itu? Ya, atau bangsa lain. Mereka itu kalau sudah pegang sesuatu, itu pantang untuk melepas. Itu kabilah Arab. Yang kedua, mereka adalah masyarakat yang dipegang kata-katanya. Jadi orang Arab itu pantang kalau sudah bilang A, tiba-tiba besok bilang B, bilang C, mencela-mencela itu nggak ada orang Arab itu. Kali A sampai mati. Dia akan rela mempertahankan kalimat itu. Lalu kita, tahun politik ini, si ini. Tahun politik besok, pindah sama si Anu. Ya. Mencela-mencela. Ya. Capek kita. Sekarang aja udah gue lagi. Iya. Suami sama bini pernah berantem. Nggak taunya dia besok kabung lah. Terus nggak ada khianat. Munafik itu nggak ada orang Arab. Orang Arab mana ada munafik? Kalau dia ikut-ikut, kalau enggak gitu. Jadi lawan, kalau nolak ya nolak, berantem kita perang sekalian. Tapi Yahudi nggak begitu, cari aman. Di depan bilang iya, di belakang enggak gitu. Ini karakter munafik. Nggak ada orang Arab itu munafik tuh nggak ada. Munafik itu bukan sifat karakter Arab. Terus dia tuh nggak suka dia jelek-jelekin orang, ngomongin orang tuh, itu bukan tipikal orang Arab. Kita coba aja nih kita ngomongin si Anu di depan orang Arab, kamu didengerin sama dia, dengerin. Kita ngomongin nih, tahu nggak Syekh si Anu tuh bla 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 bla, jelek-jelekin tuh si Anu tuh. Udah selesai, apa kata dia? Menurut saya yang jelek bukan dia, ente. Loh, kenapa begitu? Saya nggak tahu kejelekan dia kecuali dari mulut ente. Berarti ente yang jelek, mulut ente yang busuk kata dia. Dia nggak biasa itu ngomongin orang gitu, gosip tuh nggak. Ada satu dua mungkin, tapi secara karakter enggak. Inilah kemudian Allah pilih risalah itu. Kalau Allah Rasul diturunkan ke orang-orang yang munafik, habis. Ya. Ayatnya pada berubah, ditambah-tambahin, dikurang-kurangin. Arab tuh nggak ada. Sekalinya segitu, sampai mati dibawa segitu aja. Di kita ngomong 2 baris, nyampe di sono 3 paragraf. Masa saya nggak begitu-begitu amat ya ngomongnya. Nambahinnya benar-benar orang sana Arab tuh nggak biasa, nggak ada begitu. Maka otentisitas Al-Quran terjaga jadinya kan. Khianat, mana ada khianat? Kita Belanda 3,5 abad bercokol di tanah air. Kenapa begitu? Karena karakter pengkhianat banyak bener. Jenderal Sudirman ketangkap karena ada pengkhianat. Cut Nyadin pengkhianat. Di Ponorogo pengkhianat. Ada aja tuh pribumi yang jadi apa istilahnya? Antek-antek penjajah ada aja, oknum ya. Nah itu Arab itu nggak ada karakter itu. Sehingga Allah pilihlah Nabi di sana. Ya tetap ada kekurangannya. Masyarakat Arab ada kekurangannya. Sombong, nggak mau ngalah. Dia tipikalnya. Maka susah bersatu. Karena masing-masing saya pemimpin. Itu karakter yang susah dia. Terus kalau bilang besok itu bisa sebulan. Nah itu rada repot juga tuh. Ada karakter buruknya, ada tetap. Besok kelar, bulan. Kadang-kadang 2 bulan. Itu besok sama dia. Tapi kalau kita bilang nanti, sekarang juga saya tungguin kata dia. Bisa lama. Ada karakter negatifnya, ada tetap. Setiap manusia pasti ada positif negatif. Tapi untuk sebuah risalah itu memang Allah pilih suku Quraisy karena mereka memiliki kelebihan-kelebihan tadi. Itu amanah menjaga kalimat itu sehingga Al-Quran tidak terjadi distorsi. Ada perubahan. Mereka nambah 1 kata, 1 huruf itu luar biasa aib sekali. Gak berani. Jujur. Mereka kejujuran itu nomor 1. Kalau suka, kalau enggak. Jujur. Kalau kita suka saya, padahal itu karakter itu nggak ada di Arab. Insyaallah. Tapi tetap kita ada karakter baiknya kan. Kita adalah bangsa yang selalu lebih dulu meminta maaf. Bahkan keinjak pun kita yang minta maaf. Maaf, kaki saya keinjak minta maaf. Luar biasa tuh. Hanya orang Indonesia itu. Maaf, numpang lewat gitu. Mau ngasih aja, maaf ini ada sedikit rezeki. Ngasih aja maaf. Paling santun, rapi. Makanya orang Arab tuh demen bener sama orang Indonesia. Rapi, bersih, luar biasa. Jadi masing-masing ada kelebihan kekurangan. Tapi untuk risalah, maka suku Quraisy disitulah kelebihannya. Maka Allah pilih dari suku Quraisy seorang nabi. Ya.
Bukan karena mereka bejat, sangat luar biasa bejatnya sehingga perlu nabi, bukan. Karena agama ini tidak bisa disampaikan hanya dengan seorang nabi yang usianya cuma 63 tahun. Sementara umat ini sampai ribuan tahun setelahnya. Maka perlu ada tangan-tangan berikutnya yang menyambung. Menyampaikan risalah agama ini, menyampaikan Al-Quran, sehingga meskipun sudah hampir 2 abad atau 1,5 abad, tapi orisinalitasnya itu masih terjaga. Hadis, Masya Allah. Al-Quran oke lah, sepakat semua. Hadis pun itu luar biasa. Terjaga luar biasa. Orang sedemikian luar biasa menjaga hadis itu. Memang yang menulis bukan orang Arab kebanyakan. Imam Bukhari, Imam Muslim, Tirmizi, itu kan bukan orang Arab. Tapi kan mereka menulis dari lisannya orang-orang Arab gitu. Orang Arab tidak biasa dia budaya menulis. Kenapa? Karena otaknya encer. Jadi nggak perlu nulis, dia nempel di sini udah. Ya kita luar biasa. Di sini baru dengar kemarin, hari ini udah hilang. Jadi perlu nulis gitu. Nah ini barangkali ayat pertama dari surat Al-Quraisy. Insyaallah nanti kita lanjutkan di ayat kedua. Cuma mohon maaf malam Jumat depan izin absen karena malam Sabtu karena ada jamaah itu yang mau menikahkan anaknya dan mau nggak mau saya yang ini diminta ngisi entah tausiah entah apalah pokoknya pas di acara akadnya itu. Akadnya hari Sabtu tapi jam 7 harus udah standby. Jadi dia nggak mau resiko, pokoknya Ustadz harus nginep disediain hotel. Wah, oke juga lah, nggak apa-apa kalau gitu. Kalau Jadi, malam Jumat bisa kira-kira. Kalau malam Jumat mungkin, kalau malam Jumat bisa kali. Kita maju Ya. untuk minggu depan malam Jumat. Besok Jumat ya. Boleh ya. Nanti berkabar aja Bang Yus ya. Nah, Bapak ya, haji ya. khusus untuk malam Jumat besok. Nanti diingetin aja Bang ya. Ini barangkali yang bisa kita bahas. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila ada kekeliruan dan kekurangan. Kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.